apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Leo, ini adalah pembacaan untuk kalian Leo Sun Moon Rising ya. Ini adalah pembacaan untuk 3 bulan ke depan ya, energi 3 bulan ke depan. Jadi apa yang terbaca sekarang bisa saja itu tidak terjadi di bulan ini atau bulan depan, bisa saja dalam range 3 bulan sampai 6 bulan gitu ya. Nah, kita akan baca energi 3 bulan ke depan ini seperti apa kira-kira ya. Karena bisa saja kalau kita baca sekarang itu adalah energi yang baru terlihat, di mana terjadinya itu masih dalam proses dan itu mungkin masih terjadi bisa lebih dari 1 bulan ke depan kayak gitu, oke? Tapi ya kembali lagi progres masing-masing orang, waktunya itu kembali ke orangnya masing-masing ya, pergerakannya bagaimana, manifestasinya bagaimana, oke? Ya Leo, Sun Moon Rising ini adalah general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semuanya, tentu saja ambil saja yang resonate ya. Kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan, mungkin memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan ya. Kalau ada penjelasan yang diulang, itu mengikuti kartu yang keluar. Apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak ya, termasuk kartu konfirmasi, sehingga ada penjelasan atau pembacaan yang sama, oke? Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian. Terima kasih untuk like dan share kalian ya. Oke, kita langsung saja ke pembacaan di sini untuk Leo Sun Moon Rising 3 bulan ke depan. Oke, Leo, kalau yang aku lihat di sini dalam waktu 3 bulan ke depan sepertinya yang terlihat jelas energinya di sini adalah usaha untuk memperbaiki hubungan ya. Jadi jika kalian sedang memiliki masalah ya masalah dengan orang yang kalian cintai ya, ini lebih ke romance sih, ini lebih ke relationship kalau aku lihat di sini, soalnya ada perasaan cinta bukan platonik kalau yang aku lihat di sini gitu ya. Jadi kalau kalian sedang merasa memiliki masalah ya, sedang buruk komunikasinya gitu ya, sedang renggang hubungannya gitu, atau sedang berjauhan gitu ya, atau ada kendala dalam hubungan kalian lah. Aku lihat di sini ada perbaikan komunikasi, ada perbaikan hubungan ya. Dan aku melihat di sini ini sebenarnya orang lama di mana hubungan kalian itu sebelumnya banyak konflik dan sempat bubar sih, sempat berakhir gitu ya. Jadi yang aku lihat itu konflik dan sakit hati ya. Itu semua bersumber dari ya karakter kalian yang banyak benturannya gitu. Jadi ini orang lama sih ya. Dan kalian masih mencintai orang ini gitu. Ingat, karena ini general reading jadi energinya bisa terbalik, tetapi aku melihat ada yang berupaya untuk memperbaiki ini gitu ya. Untuk rekonsiliasi ini, untuk menyampaikan keseriusannya. Kalau sebelumnya hal itu tidak sempat tersampaikan gitu ya, dan hubungan kalian dipenuhi konflik gitu ya, sampai berakhir gitu, perdebatan gitu, terus saling menyakiti. Kalau aku lihat dia tersakiti, kalian pun tersakiti setelah ditinggalkan gitu. Dan di masa perpisahan itu ada kesedihan dan kerinduan gitu ya. Dan aku melihat di sini energi kalian saling menarik untuk kembali bersama, setidaknya dalam hal komunikasi ya, gitu. Oke. Nah, di sini ada Two of Wands, di sini ada Seven of Cups, dan di sini ada Two of Cups ya. Jadi karena masih menyadari gitu bahwa rasa cinta itu masih ada gitu deh. Gitulah ya. Lalu mungkin melihat sosial media atau melihat kabar dari dia gitu ya, itu membangkitkan semangat lagi untuk rekonsiliasi, untuk menyapa kembali, untuk menyambung lagi tali yang sudah putus itu gitu. Jadi ada semangat untuk memperbaiki hubungan karena ada rasa rindu juga kan. Jadi gitu. Jadi sebenarnya masih saling memikirkan gitu ya. Tetapi kalau melihat kabar atau sesuatu di sosial media atau kabar tentang orang tersebut gitu, jadinya itu jadi trigger gitu untuk ingin segera berkomunikasi kalau aku lihat ya. Intinya sih seperti itu. Karena ya itu tadi, kerinduan itu masih ada kalau aku lihat di sini ya.
di sini ada kartu The Hangman, ada Ten of Pentacles, ada King of Wands ya. Ini buat kalian yang belum menikah, aku lihat sebenarnya rencana menikah itu sudah ada sebelumnya bersama orang ini, tetapi itu semua tertunda karena hubungan kalian yang memburuk gitu ya. Karena ya tadi yang aku bilang, banyak sekali konflik di antara kalian gitu ya. Bahkan aku melihat di sini ada third party situation gitu ya. Buat kalian yang sudah menikah, aku melihat ya, ini bisa jadi ya, buat kalian yang sudah menikah dan hubungannya sedang memburuk gitu, ada usaha untuk merekatkan lagi hubungan ini gitu ya, menghangatkan lagi suasana rumah, suasana keluarga ya, antara hubungan kalian dan hubungan keluarga tersebut termasuk anak-anak gitu. Jadi ingin dihangatkan lagi gitu. Ada orang yang mencoba lebih dewasa lagi dan ingin memperbaiki hubungan tersebut ya. Buat yang menikah juga sebenarnya sama sih, ada keinginan untuk memperbaiki pernikahan tersebut atau keluarga tersebut lah, kehangatan dalam pernikahan atau keluarga itu gitu ya, yang sempat membeku cukup lama gitu kan. Bisa saja ini buat yang sudah menikah misalkan ya, karena ini kan general reading, tentu saja sangat umum sekali. Buat yang sudah menikah bisa saja mereka kondisinya bisa dalam satu rumah tapi rasanya membeku gitu ya, udah kayak freezer aja gitu, membeku gitu ya. Tapi seperti itu. Nah, ada yang berusaha mencairkan suasana, bisa saja ini dari pihak Leo ya. King of Wands, ingat tarot itu sebenarnya kita tidak berbicara gender ya di sini, lebih ke energi maskulin atau feminin gitu. Jadi ini bisa pria bisa wanita gitu. Nah, aku melihat mungkin dari pihak Leonya ini yang ingin mencairkan lagi suasana seperti yang aku bilang ya, ingin ya menghangatkan gitu ya, dimana sebelumnya itu sempat terasa ada jarak gitu dalam keluarga tersebut, dalam pernikahan tersebut misalkan. Itu buat yang Leo yang sudah menikah. Buat Leo yang belum menikah, aku melihat kalian itu sudah sempat ingin berkomitmen dengan orang tersebut, orang yang masih kalian cintai ya, orang dari masa lalu gitu ya. Jadi ya orang yang kemarin ini gitu ya, kalian masih mencintai mereka, tapi komunikasi kalian sempat rusak lah ya, karena hubungan memburuk itu, dan tujuan atau niatan itu jadi belum tersalurkan gitu, belum tersampaikan gitu, jadi tertunda, dan ini lumayan lama itu menggantung gitu. Nah, aku lihat di sini ada yang sadar dan ingin bersikap lebih dewasa untuk menyelamatkan hubungan itu dan membawa lagi ke arah awal gitu, yaitu ingin berkomitmen dengan orang tersebut, ingin membina ya pernikahan, keluarga, hubungan yang stabil bersama orang tersebut gitu, ingin berkeluarga dengan orang tersebut, ingin diteruskan itu semua karena dia sadar dia masih mencintai dan orang itu yang dia inginkan. Jadi ya di sini kan Leo, yang kulihat Leo menyadari bahwa dia harus melakukan sesuatu gitu ya, dia ingin mencoba lebih dewasa melihat situasi ini gitu dan menyelamatkan hubungan ini ya, dan ingin mencapai apa yang menjadi impiannya, itu pernikahan bersama orang itu, karena ya dia masih mencintai orang itu. Itu menjadi pemikiran Leo, dan Leo juga masih suka mengamati orang itu dari jauh gitu ya, kalau aku lihat di sini. Sebenarnya bisa saja kalian saling memperhatikan sih, termasuk Leo. Jadi mengamati dan terus ya memikirkan gitu, apakah ini adalah jalan yang tepat, apakah itu orang yang tepat untuk diajak berkomitmen gitu. The Chariot, Three of Swords, Prince of Wands ya. Aku melihat di sini hubungan kalian itu berakhir ya jelas seperti yang aku bilang tadi, karena karakter gitu ya. Ya ini kalau aku lihat di sini kan ada Prince of Wands ya. Mungkin ada ketidakdewasaan di masa lalu ya, di waktu sebelumnya gitu. Ya wajar lah ya, maksudnya manusia itu kan selalu tumbuh gitu ya. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, harapannya kayak gitu, dan hari esok harapannya lebih baik dari hari ini. Itu termasuk dalam
kedewasaan. Jadi maksudnya bukan berarti kemarin atau sebelumnya itu kalian tidak dewasa, ya sudah dewasa gitu. Tapi ada hal-hal lah ya, namanya juga manusia gitu, yang menguji gitu sisi kedewasaan ini gitu ya, dalam menjalin hubungan ini, dalam berkomitmen dengan orang gitu kan, itu semua diuji gitu. Mungkin kita nggak selalu berada di level kedewasaan seperti itu. Kadang-kadang mungkin ya bisa saja karena ego, akhirnya ya oke lah, kita nggak usah bilang itu tidak dewasa. Karena ego, segala hal itu ya bisa saja jadi ada masalah gitu kan. Apalagi berhadapan ya, maksudnya berurusan dengan orang lain, itu kan ya balik lagi, orang lain juga punya karakternya sendiri dan mungkin juga ada egonya sendiri kayak gitulah ya. Jadi maksudnya wajar lah, konflik itu wajar kayak gitu ya. Wajar maksudnya gini, ya wajar gitu, maksudnya orang yang sudah dewasa pun bukan berarti hubungannya nggak ada konflik gitu ya. Cuman balik lagi sih, kalau konflik itu terlalu banyak gitu ya, sepertinya sudah sulit untuk diselamatkan, ya selagi belum terlambat ya udahlah ya, berbesar hati aja gitu. Tapi kalau masih bisa diselamatkan, masih sekiranya siap dan rela berkompromi gitu loh, dan masih bisa menemukan titik tengah gitu, dan bisa berjalan lebih kondusif gitu ya, intinya masih bisa berjalan bersama sih nggak masalah. Tapi kalau berjalan bersama udah sulit gitu ya, jalan di tempat yang ada ya, mungkin memang kalian punya jalan masing-masing aja kayak gitu. Tapi aku melihat di sini ada titik terang untuk hubungan kalian gitu sih ya. Di sini ada Ace of Swords, di sini ada The Empress, dan di sini ada Seven of Swords. Nah, ini yang aku bilang ya. Setidaknya salah satu di antara kalian melihat orang tersebut ya, melihat mantan pasangannya itu, atau orang yang dia cintai, masih dia cintai sih, bukan pernah dicintai, saat ini mungkin masih dicintai. Intinya ini energi bisa terbalik ya, tapi aku melihat ada salah satu orang di sini ya yang mengagumi sosok tersebut ya. Sebut saja The Empress di sini ya. Jadi nanti akan ada rekonsiliasi nih gitu dengan orang tersebut ya. Apakah mereka melihat Leo seperti itu atau Leo yang melihat mereka seperti itu gitu ya. Tapi aku melihat di sini karena merasa sosok itu belum bisa tergantikan gitu. Jadi ya udahlah, rela untuk mencoba memperbaiki apa yang nggak berhasil di masa lalu gitu. Jadi aku melihat akan ada komunikasi yang cukup serius di antara kalian, dan kayaknya kalian juga akan bertemu karena kelihatannya penyelesaiannya ini lumayan masif ya, masif banget nih. Penyelesaiannya sepertinya lebih dalam gitu. Jadi bukan sekedar komunikasi ringan, kayaknya lumayan dalam nih komunikasinya. Jadi bisa saja ini akan berujung pada pertemuan, bisa jadi gitu ya. Kayak gitulah. Oke, nah kalau aku lihat di sini Leo Sun Moon Rising, jadi intinya kalian masih akan berkomunikasi dengan orang lama gitu ya. Orang yang masih kalian cintai ini gitu ya. Dan seperti yang aku bilang, ada usaha untuk memperbaiki hubungan gitu. Jadi bukan cuma sekedar ketemu, tapi oke, kita bicarakan apa yang gagal di masa lalu, kita bicarakan apa yang bikin berantakan di masa lalu ya, segala kegagalan di masa lalu soal hubungan ini kita bicarakan, kita kompromikan, kita saling bermaaf-maafan, kita coba perbaiki. Ada usaha seperti itu. Karena apa? Karena dia menginginkan komitmen, dia menginginkan hubungan yang stabil gitu loh. Jadi bukan cuman bermain-main aja, bukan cuman kayak ya gimana ya cuman ketemu senang-senang aja, kayaknya nggak kayak gitu. Karena di sini ada keseriusan untuk memperbaiki gitu. Kalau ada keseriusan memperbaiki, itu artinya dia punya pandangan jangka panjang. Itu sih kalau aku lihat ya. Ya oke, jadi seperti itu. Entah berhasil atau tidak, tapi dia niatnya memang untuk hubungan yang stabil dan jangka panjang. Itulah kenapa ada keseriusan ya, terlepas berhasil atau tidak rekonsiliasi itu gitu ya. Jadi seperti itu kalau yang kulihat. Nah, yang kulihat di sini juga ada third party situation. Jadi bisa saja sih karena masalah ego,
salah satu di antara kalian atau bahkan kalian berdua sama-sama punya pilihan lain gitu ya, dimana akhirnya situasi itu sama-sama melukai kalian juga gitu ya, melihat orang yang dicintai seperti itu terluka gitu. Begitupun sebaliknya, sama-sama gitu, sama-sama terluka ya. Maklum lah kalau ego yang berbicara memang seperti itu gitu ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini sebenarnya gini, kalian berdua itu sama-sama saling mencintai, jelas masih sayang gitu, tapi pride ya, pride yang tinggi ya, ego yang masih menguasai, hal itu yang membuat sulit jujur gitu loh. Mungkin sudah ada yang memberikan kode, tapi belum benar-benar mungkin sebagian dari kalian belum benar-benar berbicara secara eksplisit. Oh, gue pengen balik, gue masih cinta sama lo. Mungkin belum ada yang berbicara secara eksplisit, tapi lebih pada kode gitu ya. Ya mungkin gimana ya, dia merasa sih dia inginnya orang itu juga lebih progresif gitu loh. Kalau memang menginginkan rekonsiliasi, kalau ingin bersama gitu, ingin lebih ada sisi aktif dari pihak yang lain gitu loh. Dan balik lagi, ego dan pride ya, oke lah, kita nggak usah ngomongin ego, pride ya mungkin lebih kayak gengsi gitu loh, atau agak berat untuk terus terang atau berbicara secara eksplisit walaupun maunya itu seperti itu gitu, mungkin takut ditolak juga kali ya. Nah, kalau yang kuliah di sini intinya sih itu semua terserah kalian ya. Cuman balik lagi, kalau memang berkomitmen untuk mensukseskan hubungan ini ya, menggapai hubungan ini ya, mau tidak mau memang harus merelakan pride itu agak diturunkan untuk berbicara secara jujur. Jadi mungkin ya pertimbangannya itu gitu ya, silahkan dipertimbangkan lagi gitu ya kan. Tapi pada akhirnya komunikasi ini, keseriusan ini dalam kejujuran ya, keseriusan dalam komunikasi, yaitu akhirnya ada kejujuran gitu. Itu semua ya, usaha itu semua untuk kembali itu ya, akhirnya ego disingkirkan, pride diturunkan, itu semua dilakukan kayaknya. Kalau itu terjadi, ya bukan kayaknya, kalau itu terjadi berarti ya memang orang itu memikirkan ya hubungan ini kayaknya lebih penting. Jadi dia selalu mempertimbangkan aspek kepentingannya gitu, karena dia memang masih benar-benar menginginkan ini gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini ya balik lagi, mungkin ada yang mau minta maaf, tapi ya biasalah, namanya juga pride gitu ya. Cuman ya balik lagi, kalau memang merasa ingin minta maaf ya nggak apa-apa sih, minta maaf aja kalau memang merasa ingin ya. Tapi kalau enggak ya nggak masalah gitu. Kadang tuh pengen minta maaf tapi kok pengennya sih ngomong minta maaf tapi kok berat gitu loh. Tapi pengen lah, bingung kan. Tapi aku merasa ada orang yang pengen banget minta maaf dan pengen dikasih kesempatan gitu sih. Nah, terus aku melihat di sini ada yang terobsesi. Nah, ada yang terobsesi sama The Empress. Entah ini The Empress ini siapa? Apakah Leo ataukah orang tersebut, orang yang dealing sama Leo, The Empress ini ya. Jadi ada yang terobsesi sama The Empress sehingga dia rela melakukan segala cara, bahkan menurunkan pride-nya ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan The Empress, untuk mendapatkan komitmen ini, untuk hubungan yang stabil dan jangka panjang ini. Oke? Terus aku melihat di sini ya, ini pesan untuk siapapun termasuk Leo bisa jadi. Jadi kalau ada hal-hal yang sekiranya toksik di hidup kalian, gak apa-apa untuk dieliminasi gitu ya. Kali aja itu takutnya memperburuk kualitas hidup kalian juga. Apapun, siapapun, eliminasi aja energi yang toksik tersebut ya, demi kualitas hidup kalian. Kalau hidup kalian maksudnya berkualitas, kalian happy, nyaman, peaceful gitu ya kan, akhirnya ya jalannya hidup kalian juga relatif positif gitu loh. Oke? Nah, dan ingat, mungkin ya ini bukan pesan untuk semua orang, bisa jadi buat sebagian dari kalian, buat kalian yang tidurnya berantakan dan kurang, ya gimana ya, coba perbaiki lah ya. Ini bukan mau nasehatin ya, ini untuk semuanya, termasuk untuk tarot readernya gitu loh. Jadi kalau ada masalah tidur ya mencoba untuk diperbaiki, entah mau dengan berbagai cara ya, maksudnya olahraga kayak atau apa ya. Kadang aktivitas
maksudnya fisik yang agak lelah, yang penting pikiran nggak lelah ya, maksudnya fisiknya gitu, mungkin yang bikin tidur lebih lelap gitu. Tapi intinya perbaiki soal tidur ya, karena mungkin itu juga jadi sumber kegiatan atau hidup agak crowded dan berantakan gitu, karena tidur yang buruk dan jamnya terganggu, mungkin gitu ya. Nah, terus kalau aku lihat di sini ya memang hubungan ini sudah berakhir sebelumnya, dan aku melihat ada permulaan lagi dari hubungan yang sempat berakhir dan ya karam banget nih, nggak usah pakai karam lah ya, apa ya enaknya bahasanya, terguncang gitu ya, pokoknya gitulah. Jadi ini sudah berakhir dan akan ada permulaan dari apa yang sudah berakhir ini. Apalagi di sini ada kartu The Death ya. The Death ini transformasi. Jadi apa yang sudah sempat runtuh gitu, ini akan coba diperbaiki lagi. Ada titik terang kalau aku lihat ya. Oke, nah kalau aku lihat di sini ini masalah ego tadi yang aku bilang, ego dan pride itu sebenarnya mungkin bisa diselesaikan dengan fairness ya. Jadi balik lagi, ini kan berbicara soal Three of Swords sama Prince of Wands, dimana ketika ya ego berbicara, kesel gitu, mungkin ada pelampiasan gitu. Makanya aku lihat tadi ada third party situation juga gitu ya. Tapi pokoknya ada kesan mungkin membalas pertama. Kedua, mungkin saja terkadang kita menuntut orang atau menuntut pasangan ya untuk bersikap A, tapi mungkin kita tidak bisa bersikap A terhadap mereka. Jadi makanya sih sebenarnya penyelesaian dalam hubungan ini harus fairness gitu ya. Maksudnya dengan fairness gitu ya. Jadi mungkin itu bisa menyelamatkan situasi ini ya. Misalkan contoh apa ya enaknya, ya gitulah, ngerti lah ya. Maksudnya gini, kalau misalnya keberatan gitu, kalau keberatan dia itu tidak ada kabar sampai 7 hari, ya ampun, sampai 7 hari banget nih, ya berarti mungkin jangan melakukan hal yang sama gitu. Jangan sampai misalkan keberatan nih dia nggak ngasih kabar selama 7 hari, tapi mungkin orang itu sendiri biasa nggak memberikan kabar, jadi hanya menuntut dikabari aja. Nah, maksudnya itu salah satu contoh kecilnya gitu ya. Intinya fairness. Jadi saat kita mau menuntut seseorang, kita harus lihat diri kita mampu seperti itu nggak gitu, kita juga sudah seperti itu nggak gitu. Kalau nggak ya kita bersama-sama gitu ya untuk mewujudkan itu, kalau memang sudah mau berkomitmen gitu lah ya. Oke, nah di sini kalau aku lihat hubungan kalian ini dilindungi ya, jadi sama universe juga. Makanya di sini kan banyak juga, ya nggak banyak lah, lumayan lah ya yang namanya major arcana gitu. Ada The Death loh, kok major arcana yang dimaksud The Death, kayaknya nggak enak banget gitu ya. Ada The Emperor, ada The Empress di sini, itu major arcana kan, ya kan, lumayan loh. Ada The Tower, yang nggak enak mungkin, yang terkesan tidak enak ada The Tower sama The Death ya, tapi ya nggak terlalu begitu juga sih sebenarnya, kayak gitu ya. Ada yang enak, ada yang nggak enak lah ya. Jadi sepertinya hubungan ini memang dilindungi gitu ya. Jadi kalian masih dipertemukan lagi sama semesta kalau aku lihat ya. Jadi it's okay, relax saja kalau memang itu untuk kalian gitu ya. Kadang kalian tidak perlu mengejar gitu, kalian hanya ya memaksimalkan energi kalian ya, upgrade diri kalian gitu ya. Kalian bisa attract itu, kalian bisa menarik itu gitu ya. Tapi kalau memang itu bukan buat kalian ya, mau terobsesi sampai bagaimanapun gitu, mungkin saja itu hanya melelahkan kalian gitu, tidak dapat gitu sih intinya. Oke, baik, aku pikir itu saja ya. Ada pesan lagi nggak ya yang aku dapat di sini? Ini sudah aku bacakan ya. Coba aku lihat di sini. Nah di sini yang aku lihat di sini kan ada The Emperor, ada Queen of Wands, Nine of Cups. Ini sama seperti The Empress sih. Jadi kayak masih menginginkan orang itu masih spesial dan belum bisa tergantikan. Jadi akan terus dikejar gitu loh. Itu energi yang aku lihat di sini gitu ya. Di sini bisa saja kalian dealing sama Earth sign ya, Earth sign, karena di sini juga banyak pentacles-nya gitu ya. Earth sign itu berarti ada Virgo, ada Taurus, ada Capricorn ya. Oke, jadi ya mungkin kalian dealing juga sama ya itu tadi gitu ya, Sun, Moon, Rising. Tapi kayaknya di Sun sign-nya atau Rising-nya ada Earth sign itu deh. Oke. Kemudian nah ini Page of Pentacles, Page of Wands, Three of Swords, Four of Wands ya. Jadi Three of Swords. Ini kalian benar-benar saling menyakiti sih aku lihat. Jadi satu tersakiti, akhirnya menyakiti juga yang lain, kayak cari pelampiasan gitu kan. Terus saat merasa tersakiti, egonya bermain. Jadi
males gitu untuk berbicara gitu. Harusnya dia yang minta maaf kayak gitu. Jadi kayak males gitu karena sudah merasa tersakiti, mungkin pride dan egonya sudah terluka di situ. Akhirnya dia memilih cuek gitu. Tapi lama-lama, aduh kok nggak bisa ya, kayaknya gue nggak bisa ngelupain dia kayak gitu jadinya. Oke. Di sini ada, nah justru di sini ada the Tower sama Four of Cups, terus ada the Death. Jadi justru situasi yang painful tersebut, perpisahan yang painful tersebut ya, waktu itulah yang memberikan pengertian bahwa keadaan ini juga nggak membahagiakan gitu. Jadi kenapa tidak mencoba berbicara dan minta maaf aja kayak gitu loh, atau rekonsiliasi kayak gitu. Dan terjadilah rekonsiliasi atau kembali dengan orang lama tersebut ya, pertemuan dengan orang lama tersebut, dimana dulu sebenarnya punya harapan besar dengan orang itu kayak gitu. Aku lihat di sini. Oke, itu saja untuk Leo Sun Moon Rising. Good luck buat kalian. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Leo.